Saat ini kita persilakan Romo untuk segera mengambil tempat untuk memulai acara pengajaran pada malam hari ini. Silakan Romo. Ya, terima kasih Bu. Apakah saya bisa share screen? Boleh Romo, silakan. Ini belum ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini saya diminta untuk mengambil bagian di dalam bekal ya. Dan saya kemudian memilih salah satu tema yaitu hidup sebagai awam menurut Santo Yohanes Avila. Ini merupakan bagian keempat dari buku saya. Ya, saya sampaikan ini buku saya yang baru saya terbitkan. Ya, itu yang berbicara tentang hidup Yohanes Avila dan juga spiritualitasnya. Judulnya Master Avila, Hidup dan Spiritualitas Santo Yohanes Avila. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ya, pada awal ini saya meletakkan apa yang saya ambil teks dari kitab Ibrani yang mengatakan demikian. Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan sabda Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh macam-macam ajaran asing. Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, teks ini dibacakan pada ibadat pagi setiap kali kita merayakan pesta atau peringatan ya seorang kudus, terutama gembala. Dengan teks ini sebenarnya mau diingatkan cara berpikir kita. Berpikir kita ya sebagai umat Katolik adalah bahwa apa yang sudah terjadi atau pengalaman-pengalaman gereja pada masa yang lalu, terutama yang dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin atau gembala-gembala yang baik, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita untuk menghayati hidup kita. Jadi kita tidak langsung berusaha untuk mentransfer dari kitab suci ya, dan kita tafsirkan dengan sebisa kita atau sekemampuan kita dan sebagainya. Ya. Lantas kita mencoba menafsirkannya ya begitu saja tanpa melihat bagaimana perjalanan gereja selama ini menghayati teks kitab suci itu. Karena bagi kita teks kitab suci itu bukannya sekedar diketahui, tetapi untuk dihayati, untuk dihidupi. Dan untuk itulah kita mencontoh dari orang kudus, dari gembala-gembala ya, yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita ya, karena di dalam diri mereka lah kitab suci itu bukan hanya sekedar diketahui melainkan dihidupi. Ini yang disebut dengan tradisi ya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saya mau dengan teks awal ini saya mau mengingatkan cara berpikir yang perlu kita miliki sebagai orang Kristiani, karena akan ada kecenderungan sekarang ini kita berusaha seolah-olah melompat dari kitab suci ke kita gitu, tanpa melihat bagaimana perjalanan gereja itu sendiri selama ini menghayati atau menghidupi kitab suci ya. Selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih ya, saya mau memperkenalkan siapa Santo Yohanes Avila. Santo Yohanes Avila itu adalah seorang imam. Dia lahir di Almodóvar de Campo 6 Januari 1499 di negara Spanyol, tepatnya di daerah selatan. Ya. Tadi makanya tanya pada siapa yang jadi moderatornya itu,
Mariana. Mariana, apakah dia pernah pergi ke daerah selatan Spanyol, ya, ke Cordoba dan sebagainya. Karena disitulah sebenarnya berasal ada Santo Yohanes Avila. Ya, dia berasal dari keluarga Yahudi, ya, seorang keluarga yang kaya. Namanya Yohanes Avila. Ya. Mungkin kita tuh kemudian mengkaitkan dengan Teresia Avila. Itu berbeda ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Karena apa? Karena kalau Teresia Avila itu, Avila adalah nama kota. Teresia dari Avila. Sedangkan Yohanes Avila ini, Avila adalah nama keluarga. Dia belajar di Universitas Alcalá, selesai ya tugas di situ. Kemudian ditahbiskan imam, ini saya secara singkat saja, ditahbiskan imam tahun 1526 ya. Dia bercita-cita untuk menjadi misionaris di Meksiko, tetapi gagal. Gagalnya karena apa? Karena dia itu orang yang baik, orang yang sangat tekun dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai imam. Dan pada waktu itu, ya, kondisi Spanyol itu membutuhkan sekali imam-imam yang berkualitas. Karena apa? Karena daerah selatan Spanyol itu baru saja dibebaskan dari pendudukan orang-orang Arab. Ya, sehingga banyak daerah sana itu, masyarakat di sana tidak lagi mengenal iman Kristiani. Orang ya yang pemimpin gereja pada saat itu berpikir dibutuhkan sekali orang-orang yang bisa menjadi pewarta untuk daerah selatan Spanyol itu. Maka dia kemudian diminta oleh uskup ya supaya tetap berada di Spanyol. Ya, dia sebenarnya ingin sekali menjadi misionaris, ingin mewartakan iman di Meksiko, karena Meksiko itu juga dulu adalah daerah Spanyol, ya, tetapi dia ditahan supaya bekerja dan merasul di Spanyol saja. Dan kemudian dia menjadi pewarta di tanah airnya, yaitu di Spanyol, dan disebut sebagai Rasul Andalusia. Andalusia itu bagian selatan dari Spanyol itu. Ya. Daerah seperti Sevilla, Cordoba, kemudian apa lagi ya, Granada, nah itu daerah-daerah seperti itu. Nah. Dan sebagai pewarta, dia adalah pewarta yang luar biasa. Karena apa? Karena dia sangat mampu untuk berkhotbah. Khotbahnya sangat bagus dan dia mempunyai keahlian akan kitab suci. Bukan hanya kitab suci, tetapi dia juga mampu ya mengkaitkan kitab suci dengan ajaran-ajaran dari bapak-bapak gereja. Sehingga komplit ya. Sehingga akhirnya dia dapat sungguh-sungguh membawa orang untuk berbalik, untuk mengenal kembali iman Kristiani. Dia adalah seorang imam diosesan atau imam projo ya di Keuskupan Cordoba, sebuah keuskupan kecil sebenarnya, bukan keuskupan yang besar. Nah, dia meninggal tahun 1569 ya. Tapi ya cukup lama dia terlupakan. Ya. Terlupakan ya karena apa? Karena dia seorang imam, dia bukan imam tarekat ya. Imam tarekat itu mempunyai pengikut-pengikut. Ya, dia imam projo ya, imam yang biasa seperti itu, imam pewarta saja, nggak punya pengikut-pengikut sehingga akhirnya terlupakan ya. Walaupun sebenarnya tulisan-tulisan dia itu menyebar kemana-mana, tetapi dia selama ini terlupakan. Dan baru kemudian pada tahun 1970 dinyatakan sebagai orang kudus, sebagai santo oleh Paus Paulus ke-6.
pada tahun 2012 ya, Paus Benediktus menyatakan dia sebagai seorang doktor gereja atau pujangga gereja. Siapakah itu dokter gereja? Dokter gereja adalah orang-orang ya kudus ya yang tulisan-tulisannya, pandangan-pandangannya itu sungguh-sungguh mengungkapkan apa yang menjadi iman gereja. Dia dinyatakan sebagai orang kudus bersama dengan seorang suster yang bernama Hildegard de Bingen. Hildegard dari Bingen, seorang Jerman. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ya, itu yang bisa saya sampaikan mengenai pribadi dari Yohanes Avila. Selanjutnya, ya, saya akan langsung masuk ya tentang hidup sebagai awam menurut Yohanes Avila. Yohanes Avila itu menulis banyak. Dia menulis banyak tentang, bukan hanya tentang imam, dia menulis banyak tentang hidup rohani. Dia mempunyai khotbah-khotbah yang banyak, ya, yang mengulas berbagai macam teks kitab suci. Dia juga punya ceramah-ceramah yang banyak, ya, tentang hidup imam. Ya. Bukunya yang sangat terkenal itu adalah Audifilia, ya, artinya dengarkanlah hai anakku, ya. Itu buku rohani yang sangat terkenal dari dia. Nah, tetapi yang menarik dari Yohanes Avila ya pada zaman itu adalah bahwa dia itu sangat memberi perhatian kepada awam. Karena apa? Karena Yohanes Avila itu selain seorang pengkhotbah, dia adalah pembimbing rohani. Dan pembimbing rohani itu adalah salah satu tugas imam. Tugas imam itu adalah menggembalakan, ya, mewartakan, dan menguduskan. Nah, pengudusan itu kerap kali hanya dimengerti sebagai melaksanakan tugas-tugas upacara-upacara, misalnya misa atau sakramen-sakramen. Pengudusan itu sesungguhnya juga di dalam bimbingan rohani, di mana membimbing orang-orang ya sehingga dia menjadi orang-orang Kristiani yang dewasa. Nah, Yohanes Avila itu menjadi pembimbing banyak orang. Ada uskup, ada imam-imam, ada biarawan-biarawati, dan juga awam. Dan awam itu ada apa? Bangsawan, ada orang-orang biasa, dan sebagainya. Dan dalam menyampaikan, dalam membimbing itu ada berbagai macam cara, ya, dengan pertemuan langsung, ya, dengan apa? Dengan surat-suratnya, dan sebagainya. Salah seorang ya yang dibimbing dan menjadi seorang yang orang suci juga adalah Yohanes dari salib, Yohanes dari Allah. Ya. Santo Juan de Deu. Ya. Dia adalah seorang hidupnya berantakan, kacau balau, ya, tapi dibimbing oleh Yohanes Avila itu dan akhirnya menjadi orang kudus. Ya. Ada seorang wanita juga, ya. Ya. Dulu hidupnya nggak karu-karuan juga, ya, seorang, kalau sekarang itu ya seperti seorang apa ya, seorang model kayak begitu, ya, dibimbing juga oleh dia dan akhirnya sekarang ya saya dengar baru dalam proses untuk dijadikan orang kudus. Maka sebenarnya ya Yohanes Avila itu punya ide ya bahwa awam itu hendaknya juga berkembang dan menjadi kudus. Dan perhatian dia untuk itu cukup besar. Yohanes Avila itu pernah ditangkap oleh Inkuisisi. Apakah Inkuisisi itu? Inkuisisi itu adalah lembaga gereja yang
lembaga gereja yang concern atau memberi perhatian pada kelurusan ajaran gereja itu. Maksudnya supaya tidak kemana-mana dan kemudian menjadi bid'ah. Ya. Inkuisisi itu sangat strict memperhatikan orang-orang dengan ajaran-ajaran gerejanya. Santo Yohanes Avila itu pernah suatu kali dimasukkan dalam penjara. Salah satunya karena dia itu dituduh mengajarkan ya, pengajaran ya, doa batin kepada umat. Pada waktu itu umat tidak diizinkan untuk berdoa batin. Ya, meditasi kayak begitu. Karena pada waktu itu sedang berkembang suatu bid'ah yang bernama alumbrados, yaitu orang yang dicerai. Ya, seorang yang mendapat pencerahan. Dan itu pandangannya sangat bertentangan dengan gereja. Ya, seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa Yohanes Avila sangat memberi perhatian pada kaum awam. Kaum awam bagi dia bukan hanya sekedar mengikuti ritual yang baik, bukannya sekedar dia itu berdevosi, tetapi bagaimana dia sendiri itu harus juga bertumbuh di dalam hidup rohaninya, ya. Tahu mengenai apa ajaran-ajaran rohani, tahu misalnya memiliki kemampuan untuk berdoa batin, berefleksi dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya, nah, maka dia berkata kaum awam itu harus bertumbuh dalam hidup rohani, harus menjadi kudus, ya. Ya, dan kekudusan itu ya, dihayati dalam hidup sehari-hari, ya. Melalui kehidupan yang nyata seorang Kristiani ya tidak hanya sekedar aktif di sana atau aktif di sini ikut kegiatan sana dan hidup situ, ya, tapi bagaimana bisa imannya itu bertumbuh. Nah, di dalam tugas-tugas dia sehari-hari, ya hendaknya imannya itu bertumbuh. Itulah yang sebenarnya menjadi perhatian bagi Yohanes Avila. Nah, bagaimana dapat menghayati hal tersebut? Dia mengatakan demikian, ya. Yang utama kita harus sadar bahwa kita itu dipanggil untuk memuliakan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah itu sudah begitu baik sama kita. Allah itu begitu mencintai kita. Dan karena Allah itu begitu baik dan mencintai kita, Allah itu mengasihi kita, maka kita harus siap juga untuk memuliakan Dia. Dan memuliakan Dia itu dalam situasi apapun. Dalam keadaan apapun. Di dalam pergulatan apapun, dalam karya apapun, kita hendaknya memuliakan Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda perhatikan gagasan dia itu tidak jauh berbeda dari Santo Ignatius, ya. Bahwa tugas kita adalah untuk memuliakan Allah, ya kan, Santo Ignatius mengatakan gitu. Ini juga, ya, di sini ditegaskan bahwa manusia itu memang diciptakan untuk memuliakan Allah. Kita harus memuliakan Allah, dan karena Allah begitu mengasihi kita, maka dalam situasi apapun kita hendaknya memuliakan Allah. Itu harus yang disadari, ya. Dan ini harus menjadi titik tolak dalam hidup kita. Selanjutnya, ya, bagaimana kita memuliakan Allah? Ya. Kita memuliakan Allah itu caranya adalah kita mau maju di dalam hidup rohani kita, mau berkembang di dalam kekudusan. Nah, masalahnya adalah bagaimana berkembang dalam kekudusan itu. Di sini juga Yohanes Avila mau menegaskan. Yang perlu kita sadari, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau memuliakan Allah, kita perlu mampu melihat diri kita sendiri. Siapa sih diri kita sendiri?
Maka berkali-kali saya selalu mengatakan kemampuan refleksi berkaca itu penting. Ya. Kalau kita ingin memperoleh keselamatan, kita harus tahu diri kita sendiri. Siapa kita? Ya. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Menurut Santo Yohanes Avila. Dan bahwa walaupun kita orang berdosa, kita tetap mengalami kebaikan Allah. Karena apa? Karena Allah Maha Baik. Allah itu mengasihi kita. Allah itu mencintai kita. Dan kita perlu sadar bahwa hanya rahmat Allah lah yang membuat kita menjadi baik, membuat kita bertobat, membuat kita kemudian mampu ya menjalankan perintah-perintahnya, itu adalah karena rahmat Allah itu. Dan juga kalau kita kemudian sudah baik, kita berkembang menjadi lebih baik lagi, ya, adalah ya karena rahmat Allah itu. Karena Allah itu ya baik kepada kita, Dia mengasihi kita walaupun kita itu berdosa, ya, maka kita harus setia pada Yesus, Tuhan Yesus. Tapi setia pada Tuhan Yesus itu bukanlah sekedar konsep atau gagasan. Kita tunjukkan dengan memuliakan Dia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, memuliakan Yesus itu bagaimana? Memuliakan Yesus itu bukan dengan kata-kata, bukan hanya tiap kali mengatakan terpujilah Tuhan, haleluya dan sebagainya, bukan. Memuliakan Yesus adalah memiliki keutamaan dalam hidup kita. Keutamaan harus kita miliki di dalam hidup kita. Yaitu kita harus mampu bersifat adil, kita berbelas kasih, kita mau bisa mengampuni orang lain, kita mungkin bersabar di dalam penderitaan dan sebagainya. Keutamaan-keutamaan itulah wujud dari bahwa kita memuliakan Allah. Seorang Kristiani yang memuliakan Allah ya, adalah Kristiani yang menghidupi keutamaan-keutamaan itu. Tanpa keutamaan-keutamaan itu, ya, memuliakan Allah hanya sekedar menjadi sebuah kata-kata. Dan kata-kata kosong, ya kan, seperti itu. Maka kita juga perlu sebagai orang Kristiani, ya, kita menghidupi nilai-nilai seperti itu. Ya. Kita perlu memiliki. Ya. Kalau kita harus adil, harus mengasihi orang menderita dan sebagainya, itu bukan hanya menyangkut soal kemanusiaan, tetapi itu adalah bentuk ya dari orang yang memuliakan Allah. Yohanes Avila meletakkan juga menjadi ini ya dalam konteks hidup menggereja. Ya. Dia mengatakan gini, gereja sebagai tubuh Kristus itu harus indah. Karena Kristus itu adalah Tuhan. Maka gereja juga harus indah. Nah, bagaimana gereja harus indah? Ya kalau orang-orang di dalamnya itu memiliki keutamaan-keutamaan. Kalau orang-orang di dalam memiliki keutamaan-keutamaan, gereja tidak akan menjadi indah. Kalau orang-orang itu ya misalnya tidak mewujudkan nilai-nilai Kristiani di dalam hidupnya, tidak memiliki keutamaan-keutamaan Kristiani itu, ya kemudian gereja nggak kelihatan apa-apa.
Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, adalah bahwa kita itu, ya, haruslah memiliki cinta yang membara kepada Yesus. Pola relasi yang digambarkan oleh Yohanes Avila, ya, antara manusia, ya, dengan Yesus bukanlah sekedar bahwa dia melakukan perintah-perintahnya, bukan. Melainkan suatu relasi cinta. Dan relasi cinta itu, ya, relasi yang membara. Cinta yang bukan hanya sekedar setengah-setengah, tapi cinta yang penuh dengan semangat. Cinta yang berapi-api pada Yesus. Nah, cinta pada Yesus itu tampak pada apa? Ya. Dalam kesiapan kita untuk menaati perintahnya dan memanggul salib. Ketika seseorang itu menaati perintah Yesus, ya, dia di situ kemudian mulai menghadapi tantangan, ya, masalah, salib, dan sebagainya. Nah, cinta kepada Yesus itu bukan hanya sekedar mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, tetapi itu harus tampak di dalam hidup. Ya. Kalau orang itu taat pada perintah-perintahnya, perintah Yesus, ya, menjalankan perintah-perintahnya, dan kemudian panggul salib, ya, siap menderita, ya, disitulah orang menunjukkan cintanya kepada Tuhan, kepada Yesus. Dan memanggul salib itu juga mengandaikan suatu penyangkalan diri. Ini juga merupakan suatu bentuk cinta. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ya, bagi Yohanes Avila, maka, ya, kalau kita mau memuliakan Tuhan, ya, kita mau sungguh-sungguh bertumbuh di dalam hidup iman, ya, kalau sekarang ini disebut, Bapak Uskup sering mengatakan bertumbuh di dalam kekudusan, kita harus siap untuk hal tersebut. Ya. Menaati perintahnya, memanggul salib, menyangkal diri, sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Ya. Kita terima sebagai suatu bentuk cinta. Ya, sebenarnya itu suatu hal yang sangat lumrah, ya. Kalau kita mencintai seseorang, ya, kita memang harus siap untuk itu semua. Ya, seorang ibu, ya, yang mencintai bayinya, nah, dia akan siap untuk bangun, ya, kapan saja, bisa jam 1 malam, bisa jam 3 malam, dan sebagainya. Kalau anak itu nangis, dan sebagainya, itu bentuk cinta. Ya, juga cinta kita kepada Tuhan juga menuntut hal tersebut. Santo Yohanes Avila berpendapat, ya, kalau orang mau menempuh jalan ini, dia memiliki cinta yang berkobar-kobar, dia kemudian mau menyangkal diri, menjalankan perintah-perintahnya, mau memanggul salib dan sebagainya, Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Ya, Tuhan sendiri yang akan membantu seperti itu. Ya. Tuhan tidak membiarkan kita untuk menggunakan kekuatan kita sendiri, karena kita pasti nggak bisa. Ya. Tapi Tuhan akan membantu kita dalam hal itu. Dan kemudian Santo Yohanes Avila juga mengatakan, kalau cinta kita kepada Yesus membara, ya, maka akan keluar buah cinta kasih kita, yaitu belas kasih kita kepada sesama. Nah, di sini kita melihat bahwa cinta kepada Tuhan, ya, yang tulus, ya, yang benar, ya, yang sungguh-sungguh, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus, membawa kita kepada cinta kasih kepada sesama. Ya. Jadi semakin orang itu dekat dengan Tuhan, semakin orang itu mengasihi Tuhan, semakin orang itu
memberikan hidupnya kepada Tuhan, pada saat yang sama dia semakin juga care pada orang lain, pada sesama. Dia semakin sadar bahwa dirinya itu dipersatukan dengan sesamanya. Apa yang menjadi keprihatinan sesama, penderitaan sesama juga dia alami. Seorang penulis rohani, yaitu Thomas Merton, dia mengatakan, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, ya, semakin dekat dengan Dia, maaf sebentar nih, saya ya. Semakin bersatu dengan Dia, bersatu di dalam cinta kasih, kita akan semakin mampu memandang seperti Tuhan memandang. Ya, merasakan penderitaan manusia secara mendalam. Ya. Pertumbuhan rohani itu sepertinya mengarah seperti itu. Jadi semakin orang dekat dengan Tuhan, semakin dia mencintai Tuhan, dia semakin berbelas kasih, semakin welas asih gitu, seperti itu. Itulah. Dan selalu mengingat sesama di dalam doa-doanya. Doa-doanya bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan hanya untuk kebutuhan diri sendiri, melainkan doa-doanya itu ya juga memperhatikan sesama yang menderita. Seperti itu. Selanjutnya, nah tadi Yohanes Avila itu bicara ya tentang bagaimana bertumbuh di dalam kesucian. Tetapi Yohanes Avila juga mengatakan ya pada kenyataannya hidup menjadi awam itu nggak gampang. Tantangan-tantangannya tidak mudah. Masalah-masalah yang dihadapi itu kerap kali sangat konkret, dari masalah keluarga, pekerjaan, ya, masalah dalam hidup kemasyarakatan dan sebagainya. Kita bisa saja kemudian kehilangan orang-orang yang kita kasihi, ya, seperti itu. Itu bukan hal yang mudah. Dan Santo Yohanes Avila juga sebagai pembimbing awam kerap kali berurusan dengan hal itu. Banyak awam-awam yang mengalami misalnya penderitaan, kehilangan orang yang misalnya suami atau istri dan sebagainya, yang menderita sakit. Itu bicara pada dia, minta supaya dia mendampingi, minta supaya dia memberikan nasihat untuk menguatkan imannya. Maka ya Yohanes Avila juga menyadari hal itu dan dia mengajak para awam itu agar tetap setia ya pada Yesus dalam pergulatan hidup yang tidak mudah itu. Yohanes Avila menyadari bahwa penderitaan kerap kali menggoyahkan iman. Ya. Membuat kita menjadi tergoncang. Banyak orang ya mengalami keputusasaan ya dan menjadi goyah dalam iman. Kerap kali juga menjadi marah ya, kepada Tuhan dan pada akhirnya meninggalkan iman karena tekanan penderitaan yang begitu berat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ya, penderitaan itu memang misteri dari Tuhan, ya, yang dihadapi oleh setiap manusia, termasuk juga orang beriman. Nah, dalam penderitaan itu manusia bergulat. Dalam situasi seperti itu, manusia mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan.
Yohanes Avila kemudian mengatakan demikian, ya, ketika berhadapan dengan situasi seperti itu. Ya. Dia mulai dengan suatu kesadaran, ya, bahwa Allah itu mengasihi. Iman akan Allah yang mengasihi itu tidak boleh kita lepas. Ya. Dan dia mengatakan demikian, ya, dari terang iman, kalau kita lihat dari sudut iman kita, pada saat kita terpuruk itu, sesungguhnya justru Yesus merengkuhnya. Justru pada saat kita itu merasakan kita itu tidak mendapat tidak ada seorang pun yang mendampingi kita, Yesus itu semakin dekat dengan kita. Inilah yang perlu dipegang, ya, oleh seorang beriman. Karena Yesus itu mendampingi dia, menguatkan dia, justru semakin dekat dengan dia pada saat dia dalam situasi yang sangat berat. Karena apa? Karena Yesus mengasihi dia. Nah, untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ya, kita semua, ya, sebagai orang Kristiani itu sudah sering mendengar bahwa Yesus itu mengasihi kita. Tapi kerap kali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ya, kita itu pengetahuan kita, ya, akan Allah yang mengasihi kita itu kalah oleh perasaan kita, perasaan ketika sedang melanda, ya. Yaitu situasi yang berat itu. Sehingga akhirnya pengetahuan kita tentang Allah yang mengasihi kita, Allah yang mendampingi kita, dan mungkin juga kepercayaan kita itu lenyap. Dan disinilah kemudian, ya, Yohanes Avila mengatakan, ya, supaya pengetahuan kita, iman kita itu tidak kalah dari perasaan-perasaan yang muncul yang kita hadapi pada saat itu. Artinya, walaupun perasaan kita merasa bahwa kita terpuruk, perasaan kita bahwa kita itu tidak berdaya, perasaan kita itu merasa bahwa diri kita itu hancur, kita menghadapi sendirian, kita tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya mendampingi kita, bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan kita mencari penghiburan dalam kasih Allah itu. Kita semuanya memiliki pengalaman akan kasih Allah. Kita semuanya sudah mendengar dan sudah mendapatkan kasih Allah itu. Nggak ada suatu kehidupan yang semata-mata kehidupannya itu gelap. Pasti ada yang baik. Kalau kita melihat dari sudut pandang iman kita, dari terang iman kita, kita tahu bahwa dalam kebaikan itu ada kasih Allah di situ. Nah, kita yang mengalami penderitaan, kita yang mengalami kesulitan, kita yang nggak punya pegangan itu, di dalam situasi seperti itu, hendaknya tetap percaya bahwa Allah itu mengasihi kita, walaupun saat kita tidak merasakan. Pengetahuan kita, ya, iman kita, tidak dikalahkan oleh perasaan-perasaan kita yang saat ini mungkin, ya, pada saat itu, ya, menderita atau mungkin kita takut atau apa. Nah, keyakinan iman itulah yang harus menjadi andalannya dalam situasi apapun. Ya. Jadi kita menundukkan segala macam perasaan kita, ya, ketika kita menghadapi situasi yang berat dan sebagainya, dan tetap berpegangan pada iman kita, bahwa Allah itu mengasihi kita, itu kita semuanya sudah dengar. Kita sudah tahu. Nah, ini yang dikatakan oleh Yohanes Avila kepada mereka yang bergulat dengan situasi apapun. Kemudian Yohanes Avila juga meneguhkan, ya,
mereka yang mengalami kesulitan, dia mengatakan demikian. Allah itu adalah Bapa yang memperhatikan anak-anaknya. Allah itu selalu menginginkan kita untuk memperoleh keselamatan. Kerinduan Tuhan, kerinduan Allah kepada kita adalah agar kita memperoleh keselamatan. Untuk itu dia menyerahkan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kerap kali namun Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, manusia itu tidak menyadari seperti itu. Manusia itu tidak sadar, dia sering cari macam-macam ya, dalam hidupnya. Apa yang menyenangkan, apa yang menarik, yang semuanya sebenarnya fana. Yang sebenarnya nggak berarti. Tapi kerap kali mereka justru concern seperti itu. Nah, penderitaan itu yang kita alami kerap kali mengingatkan kita bahwa kita itu memiliki Allah dan memiliki Allah yang mengasihi kita. Jadi itu juga dipakai oleh Allah sebagai sarana untuk kembali mengingatkan kita apa yang menjadi hidup kita. Sehingga kita tidak terpesona, kita kemudian terbuai oleh apa-apa yang tampaknya baik, yang tampaknya menyenangkan, yang tampaknya menarik, tetapi itu tidak membawa kepada tujuan kita yang sesungguhnya. Kalau kita mampu melihat penderitaan sebagai sarana untuk membawa kita juga kepada Allah, maka kita kuat untuk menjalani itu. Penderitaan tidak semata-mata sebagai sesuatu yang negatif. Apalagi sebagai orang Kristiani kita tahu bahwa Yesus pun mengalami penderitaan. Dengan demikian, ketika seseorang Kristiani menghadapi penderitaan, dia tidak menghadapinya seorang diri. Tuhan juga bersama dengan dia menderita seperti itu. Nah, kemudian juga kalau begitu bagaimana kalau kita menghadapi seperti itu? Dalam situasi itu, Yohanes Afila menasihatkan hendaknya kita berserah dan berseru kepada Allah. Dan kita percaya pasti Allah akan segera menolong kita. Seruan kita pada Allah itu bukannya sekedar seruan-seruan keputusasaan, tapi sungguh-sungguh menjadi seruan-seruan iman. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kalau Bapak Ibu itu seringkali membaca kitab Mazmur, kita akan mendengar, kita akan mendapatkan hal seperti itu. Bagaimana orang yang menderita berseru kepada Allah. Dan pada saat itu juga kerap kali setelah uraian seruan-seruan itu mereka memuji Allah dan sebagainya. Itu mengungkapkan bagaimana seruan-seruan yang kita sampaikan dengan iman dan kepercayaan bahwa Allah mengasihi kita, tidak akan pernah sia-sia. Selanjutnya, bicara mengenai dua hal itu, yaitu bicara tentang bagaimana bertumbuh dalam kesucian dan ajakan itu setia kepada Allah dalam pergulatan-pergulatan hidup. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Yohanes Afila juga bicara karena tantangan-tantangan hidup di dalam sebagai awam itu tidak mudah, terutama hidup di dunia, harus ada yang harus ada sarana-sarannya yang bisa membantu mereka. Karena kerap kali pekerjaan-pekerjaan, mungkin kesibukan-kesibukan, itu membuat orang menjadi mandek hidup rohaninya. Gitu-gitu aja.
kemampuannya mungkin secara intelektual berkembang, tapi hidup rohaninya ya hanya sampai ketika dia dibaptis saja, mungkin seperti itu, tidak lebih dari itu. Padahal mereka juga harus bertumbuh di dalam iman itu, harus berbuah. Ya. Iman mereka harus berbuah. Mereka juga kerap kali ya sebagai awam, karena banyak kesibukan yang harus mereka kerjakan, banyak daya tarik yang ada di mana-mana. Hidup rohani mereka itu berhenti begitu aja, udah. Kehidupan yang penuh dengan tuntutan, ya, kemudian berbagai macam masalah juga kerap kali melupakan hidup rohani mereka. Karena itu dia mau menyampaikan apa sih yang bisa dipakai untuk mengembangkan hidup rohani supaya berkembang menjadi orang Kristiani yang dewasa. Ada beberapa hal saya akan sampaikan. Yang pertama itu adalah kalau kita mau berkembang di dalam hidup rohani, kita harus memberikan waktu untuk hidup rohani. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa saya mau berkembang dalam hidup rohani, tetapi saya nggak punya waktu untuk Tuhan. Ya, saya harus punya waktu untuk itu. Nah, dia mengatakan, ya, nah, untuk itu perlu diatur. Paling tidak orang itu memberikan waktu lah untuk doa, nah, merenungkan, ya, berdoa ini doa batin untuk merenungkan tentang penderitaan Kristus. Ini sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk menyadari bahwa Allah itu begitu mengasihi Anda. Allah itu begitu mengasihi kita. Ya. Yesus menderita seperti itu, ya. Kalau Anda nonton film The Passion, ya, seperti itu, ya. Itu karena dia mengasihi manusia. Dia menginginkan kita untuk memperoleh keselamatan. Maka orang Kristiani perlu menyadari betapa Allah itu mengasihi dia dan menginginkan untuk keselamatan. Seluruh hidupnya diisi dengan kesadaran bahwa Allah mengasihi dia dan menginginkan untuk keselamatan. Pagi hari dikatakan renungkanlah seperti itu. Nah, sore hari ya, nah, diajak juga untuk merenungkan bahwa hidup kita akan berakhir. Suatu kali kita akan mati. Suka nggak suka, senang, takut, gak takut, kita akan menghadapi kenyataan itu. Bahwa kita akan kembali kepada Tuhan. Maka, ya, pertanyaannya, Allah sudah mengasihi kita dan menginginkan akan kita keselamatan. Nah, sudahkah kita, ya siap untuk kembali akhirnya bersama-sama dengan Allah, ya, kembali kepada tujuan kita sebagaimana Allah kehendaki kita. Kalau kita merenungkan bahwa hidup kita akan berakhir, maka dan kita sadar bahwa Allah mengasihi kita, maka kita akan mengisi sepanjang hari itu dengan sebaik mungkin. Supaya nanti kalau berakhir saya akan kembali kepada Allah. Dan itulah yang Allah inginkan. Dan untuk itulah Yesus Kristus telah wafat bagi kita. Maka sepanjang hari kita isi dengan hal-hal baik semuanya. Namun, ya, Yohanes Alfira juga mengatakan ini nggak mudah. Ya, dia sadar sekali karena apa? Ya, karena kerap kali sulit untuk mengatur waktu aja. Ini harus diusahakan sungguh-sungguh dengan hati-hati dan perlahan-lahan. Dia menggarisbawahi terutama meditasi pada waktu sore.
merenungkan kenyataan bahwa hidup kita akan berakhir, bahwa kita akan meninggal. Karena apa? Karena biasanya orang takut. Orang lebih senang lari dari kenyataan itu. Orang lebih senang melupakan, tapi dia akibatnya nggak sadar bahwa hidupnya dia memang akan berakhir. Tetapi berakhirnya itu bukanlah sesuatu yang menakutkan kalau dia sadar bahwa dia diinginkan oleh Yesus, bahkan ditebus oleh Yesus dengan wafatnya itu, dengan penderitaannya. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh seorang Kristiani. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ini poin pertama yang perlu disadari. Ada waktu dan berani merenungkan bahwa Yesus telah menderita bagi saya, berdarah-darah bagi saya, untuk supaya saya memperoleh keselamatan. Bahwa hidup saya nanti akan berakhir. Maka sepanjang hari kita harus menjawab kasih Allah itu dengan sebaik mungkin. Nah, seperti itu. Catatan yang terakhir adalah lakukanlah dengan hati-hati ya. Karena ini dalam pengalaman saya itu terjadi. Suatu kali saya mengajak di dalam meditasi Antiradom ini, meditasi tentang kematian. Ada orang kemudian langsung takut. Nggak mau meditasi, nggak mau datang meditasi. Takut kalau mati. Ya. Padahal takut nggak takut, dia juga akan begitu nanti. Ya. Suka nggak suka, dia akan menghadapi semuanya kenyataan itu. Ya. Cuma kita nggak tahu waktunya aja. Ya. Selanjutnya, yaitu kemampuan merefleksikan diri dan mengatur diri. Yohanes Avila memberi nasihat ya, agar orang dapat berkembang dalam hidup rohani, maka dibutuhkan kemampuan untuk berefleksi, berkaca, melihat diri sendiri, mawas diri, ya, dan mengatur dirinya. Dia hendaknya mengisi pikiran-pikirannya dengan hal yang baik. Sehingga ya, si jahat, si iblis itu tidak mampu menjatuhkannya. Bagaimana dia bisa mengisi seperti itu? Caranya adalah selalu menyadari bahwa Allah selalu memperhatikan kita dimanapun kita berada. Kalau kita sadar bahwa Allah itu memperhatikan kita, Allah itu menjaga kita dan sebagainya, kita akan ya, menjalani hidup ini ya dengan penuh hormat kepada Allah dan juga kegembiraan di dalam hidup sehari-hari. Hormat karena Allah itu memperhatikan kita dan kegembiraan karena kita tahu bahwa Allah itu bersama dengan kita, menjaga kita. Yohanes Avila mengambil contoh seperti bangsa Israel ya, yang selalu menyadari bahwa Allah itu bersama dengannya. Tentu saja ya kita masih tetap bisa jatuh, tapi bahwa kalau kita menyadari bahwa Allah bersama dengan kita akan kembali lagi, bisa balik dengan mudah. Ya, kita akan tahu diri kita itu sudah menjauh dari Allah atau tidak. Jadi kemampuan berefleksi dan mengatur diri itu penting sekali bagi kita, ya, untuk supaya orang bisa dalam hidup rohani. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ya, adalah sering menerima ya sakramen Ekaristi dan mengaku dosa. Ya, ini suatu hal yang sangat biasa di dalam gereja Katolik ya, bahwa Ekaristi adalah santapan peziarah. Dia adalah kekuatan bagi iman bagi kita. Ya, kalau kita menerima Ekaristi, kita menjalani
hidup kita dengan kesadaran bahwa Tuhan itu bersama dengan kita dan dari kekuatan kita akan banyak menolong. Ya. Tapi bukan hanya itu saja, ya. Pengakuan dosa juga merupakan suatu bantuan bagi kita, ya, karena kita itu ya diberi kekuatan untuk bangkit, ya, mengatasi kelemahan-kelemahan diri kita. Kita sadar bahwa sebagai manusia kita punya banyak kelemahan, maka kita perlu bantuan. Ya, ekaristi yang akan menjadi kekuatan kita untuk menjalani hidup, dan kita jatuh pada saat kita mungkin lalai di dalam kehidupan rohani kita, ya, itu kita diberi kekuatan ketika kita sungguh-sungguh menyesali dosa-dosa kita dan ingin memperbaikinya. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang D adalah memandang kesulitan, masalah, dan tantangan sebagai jalan keselamatan. Orang yang hidup baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, itu jangan berpikir bahwa segala akan lancar. Kita kerap kali berhadapan dengan penolakan, berhadapan dengan godaan. Ya, saya masih ingat ketika saya mendampingi para frater, seorang frater yang pengen sungguh-sungguh serius, ya, menggunakan waktu-waktu doa dengan baik, ya, itu digoda oleh teman-temannya, wah kamu sok suci, ya, kamu salah bener, ya. Buat apa ngapain, yang lain-lain juga nggak begitu, ya. Nah, kita kerap kali berhadapan dengan godaan-godaan seperti itu, tapi kerap kali kita juga berhadapan dengan tentangan yang begitu keras. Berhadapan dengan penolakan yang begitu keras. Nah, apakah kita berhadapan dengan seperti itu akan menyerah? Yohanes Afila mengatakan bahwa itu adalah justru jalan menuju keselamatan. Kalau kita berani berhadapan dengan tantangan-tantangan itu, kita menanggung penderitaan dengan penuh kesabaran dan sebagainya, itu membantu orang menuju keselamatan. Menurutnya, ya, Allah itu mengasihi kita. Ya. Allah itu telah menebus kita dengan darahnya, dengan wafat Yesus Kristus. Ya. Dan kita, ya, hendaknya menanggapi kebaikan Allah itu, tapi menanggapinya bukan dengan santai-santai, dengan cara yang gampang. Tidak. Seperti Allah telah berkorban untuk kita, maka kita pun juga harus mau untuk bekerja keras, ya, untuk mencapai keselamatan ini. Dibutuhkan kesungguhan juga untuk memperoleh keselamatan. Ya. Jadi, cinta kasih Allah yang begitu besar kepada kita, Allah telah menebus kita, menyelamatkan kita, dan sebagainya, kita tanggapi, ya, dengan kesungguhan kita. Nah, orang-orang, ya, yang berani bertahan, berani setia, berani bertekun, berani menghadapi penderitaan dan sebagainya, ini menempuh suatu perjalanan rohani, ya, yang merupakan bentuk mengikuti jejak Kristus. Seperti Kristus didera, ya, dinista, ya, menderita, demikianlah setiap orang yang menjadi muridnya. Maka setiap orang yang memang sungguh-sungguh ingin bertumbuh di dalam hidup rohani, ya, seorang yang ingin hidup suci, ya, jangan kemudian berkecil hati menghadapi kesulitan-kesulitan seperti itu. Melainkan justru semakin teguh, semakin kuat. Ya. Karena dia melihat inilah jalan saya. Inilah jalan Kristus sendiri. Inilah jalan keselamatan. Ya. Santo Yohanes Afila mengatakan Yesus dan para kudus itu yang telah berjuang untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu,
hendaknya menjadi teladan bagi mereka. Menjadi contoh ya. Kita juga dalam pelayanan menghadapi hal-hal seperti itu kan. Ada orang yang justru malah menolak kita, menyakitkan kita, melakukan banyak hal yang melukai kita. Nah, apakah ya banyak orang kemudian mengatakan, wah saya sudah begini, sudah mau melayani, tapi susah, ya kan. Buat apa saya melayani? Berhenti. Nah, itu cara pandang yang sangat berbeda. Ya. Yohanes Apila justru mengatakan kalau kita menghadapi situasi seperti ini, kita justru harus bertahan. Kita harus tetap setia. Kita harus mengikuti Kristus dengan cara itu. Karena inilah jalan keselamatan bagi saya. Inilah jalan untuk mengikuti jejak Kristus. Selanjutnya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ya, Apila juga mengajarkan, ya, kalau kita mau bertumbuh di dalam hidup rohani, janganlah mudah kita mengadili sesama kita. Ya. Lebih baik ya, Apila bahwa kita itu melihat diri kita sendiri. Bahwa kita itu nggak sempurna, kita punya banyak kelemahan-kelemahan dan kita itu memperbaikinya. Seperti itu. Daripada kita dengan mudah mengadili orang lain, menunjukkan kelemahan-kelemahan orang lain, ya, keburukan-keburukan orang lain. Maka lebih baik kita melihatnya. Ini salah satu bagian dari kapasitas untuk refleksi. Ya, orang yang mampu untuk refleksi itu biasanya ya itu tidak mudah menyalahkan orang lain karena dia mau berkaca, melihat dirinya sendiri. Gimana sih saya? Alih-alih dia menyalahkan orang lain, menyalahkan ini, menyalahkan itu, dan sebagainya. Dia melihat, oh iya ternyata saya masih banyak kekurangan dan kelemahan. Dan saya harus memperbaikinya. Ya. Tetapi ya sikap jangan tidak mudah mengadili sesama itu juga membuat kita mampu berbela rasa, berempati dengan sesama kita yang memiliki kekurangan-kekurangan itu. Ya, karena saya sadar bahwa saya juga nggak sempurna. Orang lain punya kelemahan-kelemahan, saya juga mengerti dia punya kelemahan seperti itu. Saya menjadi orang yang berbelas kasih. Saya memahami keterbatasan orang, kerapuhan orang, kelemahan orang, dan sebagainya. Nah, apabila kita memang karena tugas kita mungkin ya, harus melihat kelemahan orang dan sebagainya, kita harus menjalankannya itu dengan cinta kasih. Harus memperhatikan perasaan orang lain dan sebagainya. Ya, itu. Selanjutnya, ya, pertumbuhan hidup rohani, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, itu bukanlah suatu gagasan yang indah, mimpi-mimpi yang bagus, dan sebagainya. Kalau kita mau bertumbuh di dalam hidup rohani, kita ingin bertumbuh dalam kekudusan, kita harus juga mengusahakan agar kasih kita itu menjadi semakin sempurna. Kasih itu ya, seperti tadi saya katakan, bukanlah suatu gagasan indah. Kasih itu harus menjadi sesuatu yang konkret, yang nyata. Maka kita hendaknya berani untuk mewujudkannya tiap hari. Secara nyata. Kalau misalnya saya, ya, benci pada seseorang, bentuk cinta kasih saya adalah mungkin setiap hari saya mendoakan dia. Atau saya mungkin mau dengan cara saya mau menolong orang lain yang menderita. Membantu dia, memberi sedekah kepada dia. Ya. Tetapi yang jelas tidak hanya sekedar menjadi suatu keinginan baik.
Jadi nggak hanya sekedar suatu saya mau buat ini, saya mau buat itu, tidak. Itu harus kita latih terus-menerus dalam hidup kita sehingga menjadi suatu kebiasaan. Dan itu kita lakukan tiap-tiap kali, tiap-tiap hari, di tiap kesempatan. Ya. Kalau saya mau bertumbuh dalam hidup cinta kasih itu harus menjadi konkret ya dalam dalam dokumennya ya, bersukacitalah dan bergembiralah. Itu juga Paus Fransiskus kan mengatakan bahwa kekudusan itu kita jalankan dalam keseharian, di dalam setiap kesempatan. Ya, kalau kita memahami kekudusan sebagai kesempurnaan cinta kasih, ya cinta kasih itu kita jalankan setiap hari, kita wujudkan di dalam setiap kesempatan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar saya mau jalankan, saya mau wujudkan, saya ingin dan sebagainya, tidak. Itu harus menjadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang terwujud ya, di dalam hidup kita. Nah. Selanjutnya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita perlu juga selalu mohon rahmat ketekunan. Seorang yang mau bertumbuh di dalam hidup rohani, ya, yang mau berkembang menjadi kudus, ya, hendaknya melakukan kebaikan, bukan hanya kalau ingat, bukan hanya kalau suka, tapi terus-menerus berlangsung sampai akhir hidupnya. Jadi tadi saya sudah mengatakan tiap-tiap hari kita harus mewujudkan cinta kasih, itu kita jalankan terus sampai akhir hidup kita. Untuk itu, Yohanes Afila menasehatkan supaya kalau kita sudah melakukan kebaikan, udah kemudian kita lupakan, jangan kita ingat-ingat. Jangan kita kemudian mikir, wah dulu saya sudah melakukan seperti ini dan sebagainya. Jangan, sudah. Semua yang sudah kebaikan yang sudah saya lakukan, biarlah berlalu. Dan saya harus memikirkan kebaikan apa yang bisa saya lakukan di masa yang akan datang. Cinta kasih apa yang bisa saya wujudkan di masa yang akan datang. Itulah yang harus terus dilakukan sampai akhir hidupnya seseorang Kristiani. Jadi dia tidak hanya berhenti, kemudian, oh ya saya sudah melakukan ini, dan melakukan itu, dan sebagainya. Tidak. Ya, tapi terus maju, terus melakukan kebaikan tiap hari, dan sebagainya. Seperti itu. Sampai akhir hidupnya. Selain itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ya, harus juga berjaga-jaga agar jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan itu akhirnya ditutup oleh dosa-dosa kita pada masa sekarang itu. Orang yang dulu baik sekali itu. Ya, tiba-tiba kemudian semuanya ditutup oleh dosa-dosa. Mungkin karena pergaulan, mungkin karena situasi tempat tertentu, mungkin karena keadaan dan sebagainya. Kita harus berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ya kita diminta juga mohon rahmat ketekunan dari Allah agar kita dapat terus-menerus melakukan kebaikan-kebaikan itu dalam situasi apapun. Mungkin kebaikannya berbeda, tetapi tetap kita lakukan ya dalam situasi yang berbeda-beda juga gitu loh. Nah, jadi jangan sampai kemudian berhenti pada momen tertentu, kita berhenti, kebiasaan-kebiasaan berhenti, dan kemudian justru kita
melakukan hal-hal yang buruk. Kita harus terus-menerus berjuang untuk melakukan hal baik dengan bantuan Allah. Ya, itu bantuan rahmat Allah. Maka mohon Tuhan bantulah saya untuk tetap bisa melakukan hal yang baik tiap-tiap hari. Seperti itu. Ya. Dan jauhkanlah saya dari godaan-godaan sehingga saya jatuh dalam dosa. Seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ya, terkait dengan ketekunan ini, kita juga Yohanes Afila juga menyadari bahwa sebagai manusia kita kerap kali berhadapan dengan kekeringan rohani. Ya. Kita mungkin pertama kali semangat sekali, ya, melakukan ini, melakukan itu, doa, membantu orang, melayani dan sebagainya. Tapi kemudian karena mungkin masalah, karena mungkin kita sendiri kurang beri perhatian pada hidup rohani kita, kurang berdoa, kurang apa, kita mengalami melayani males, berdoa males, menerima sakramen juga males, dan sebagainya. Semuanya nggak menarik, seolah-olah seperti itu. Godaan kita adalah, ya buat apalah saya berdoa. Toh saya hanya apa? Hanya formalitas saja. Buat apa saya ke gereja? Itu hanya formalitas saja. Itu kerap kali kita alami. Itu yang disebut dengan desolasi. Perasaan merasa kering, ya, di dalam hidup rohani. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ya, Yohanes Afila mengatakan, ya, kita perlu sadar, ya, bahwa kalau kita berdoa, kita berbuat baik, kita melakukan hal rohani, itu semuanya, ya, untuk memuliakan Allah, bukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Ya, maka janganlah kita berhenti hanya sekedar bahwa saya merasa kering. Justru dalam situasi seperti itu, ya, kita harus menguatkan hati kita, ya, sehingga kita tetap menjalankan apa yang baik untuk kemuliaan Allah itu. Diperlukan ketahanan kita, ya, untuk menjalankan terus-menerus walaupun kita mungkin merasa kering, ya. Saya jadi teringat ada seorang pastor di seminari, dia mengatakan, Romo, dia mengatakan cerita tentang seminarisnya. Seminarisnya mengatakan, Romo, saya tuh tiap kali bisa merasa kering, ya, nggak kok seolah-olah nggak ada kota apa-apa. Ya. Terus Romonya mengatakan, caranya sederhana. Sekarang kamu kalau bisa duduklah di depan. Ya. Walaupun kamu kering, cobalah kamu bertahan dalam situasi itu. Dan dia terus-menerus berusaha menjalankan seperti itu. Mula-mula ya terasa berat, tapi akhirnya bisa kemudian dia menemukan sesuatu yang menggerakkan hati dia untuk bisa menghayati Ekaristi lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu, kita hendaknya kuat untuk bertahan, tidak kemudian menyerah, ya, menghadapi godaan-godaan seperti itu. Selanjutnya, ya, adalah menghindari kelompok yang merugikan hidup rohani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita adalah makhluk sosial yang berelasi dengan sesama. Tetapi, dan di dalam relasi dengan sesama, kita saling mempengaruhi satu sama lain. Pada kenyataannya, ada kelompok-kelompok yang tidak mendukung hidup rohani kita. Ya. Yang membuat kita kemudian kehilangan orientasi, kita lupa apa yang menjadi tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Kerap kali juga membentuk kebiasaan-kebiasaan buruk
Misalnya kumpul sama-sama terus bergosip ngomongin kejelekan-kejelekan orang lain. Dan kita kemudian ikut ke dalam dan sebagainya. Ya. Atau kemudian ada yang saling saing-saingan, pamer-pamer kekayaan satu sama lain dan sebagainya. Ini semua membuat kita kehilangan orientasi, kehilangan arah dalam menghayati hidup kita. Untuk itu Yohanes Afila mengatakan kita perlu tegas. Ya, berhadapan dengan situasi seperti ini, janganlah kita kemudian ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan, kemudian kita akan kehilangan orientasi. Kita harus berani menghindari hal-hal seperti ini. Segala pembicaraan-pembicaraan yang tidak berguna dan sebagainya, yang justru membawa orang pada dosa, ya kita hindari. Nah, ini yang perlu kita juga perhatikan, karena kerap kali dalam lingkungan kita, ya, demi kebersamaan kita kerap kali mentolerir seperti ini. Ya, tapi kalau ini sudah menjadi sungguh-sungguh kebiasaan dalam hidup kita, ya, kita kehilangan lagi semangat tuh, apa? Kehilangan perasaan lagi. Kita tidak tahu membedakan mana yang dosa dan mana tidak. Kalau tiap kumpul kita mungkin gosipin orang lain, ngomongin kejelekan orang lain. Kita kemudian saing-saingan dan sebagainya, ya. Pamer-pamer harta benda kita dan sebagainya. Nah, yang membuat kita kemudian justru lupa, ya, mengenai siapa diri kita di hadapan Allah, siapa Allah dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ya, Yohanes Afila itu mengatakan, ya, dalam hidup kita sebagai orang Kristiani, kita hendaknya mengandalkan pada jasa Kristus dan bukan pada kekuatan manusiawi. Bahwa Yesus yang menyelamatkan itu adalah nomor satu. Dia adalah justru karena itulah kita memperoleh keselamatan. Kalau kita berbuat baik dan sebagainya, pertama-tama karena Yesus yang telah menyelamatkan kita. Karya kita itu sebagai orang beriman karena Yesus telah menebusnya. Gitu. Nah, pandangan ini, Bapak Ibu, ya, kalau Yohanes Afila menekankan tentang jasa Yesus Kristus yang telah menebus kita, ya, bukan pertama-tama pada kekuatan kita, ya, pada karya-karya kita, itu bukan berarti bahwa kita mengabaikan loh, ya, karya-karya itu. Oh, kalau begitu Yesus sudah menyelamatkan saya santai-santai saja. Tidak. Justru karena Yesus menyelamatkan saya, maka saya mau berbuat sesuatu. Ya. Menekankan Yesus yang telah menyelamatkan saya, itu sebenarnya mengingatkan kita. Kita itu tidak jatuh pada kesombongan. Karya keselamatan kita itu pertama-tama karena Yesus. Yesus yang telah menyelamatkan kita. Ya, bukan karena usaha dan kekuatan kita. Ya. Kalau kita berbuat sesuatu, kalau kita kemudian berbuat baik, kalau kita berusaha untuk hidup kudus, itu justru karena pertama-tama Yesus telah menyelamatkan kita. Ya, dan kita mau menanggapi karya penyelamatan itu dengan hidup kudus. Seperti itu. Maka kita nggak sombong. Orang berbuat baik apapun dan sebagainya tidak merasa, wah ini kekuatan saya. Tidak. Ya. Itulah yang ditekankan oleh Yohanes Afila. Dan terakhir, ya, saya hanya menyampaikan apa yang tadi saya sudah sampaikan. Orang beriman yang memiliki keutamaan-keutamaan Kristiani adalah mereka yang memuliakan Yesus. Jadi, kalau kita memiliki keutamaan-keutamaan Kristiani, hidup kita baik, tertata, keluarga kita baik, ya,
kemudian kita juga memperjuangkan, menghayati nilai-nilai Kristiani, kita itu memuliakan Yesus. Memuliakan Yesus bukanlah sekedar dengan kata-kata, melainkan dengan keutamaan-keutamaan di dalam hidup kita. Ya. Kalau orang Kristiani, setiap orang Kristiani punya keutamaan-keutamaan yang baik seperti itu dalam hidupnya, itu sudah memuliakan Yesus. Itu sudah membuat gereja menjadi tubuh Kristus yang indah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya kiranya apa yang saya sampaikan sudah cukup ya. Terima kasih atas kesabarannya untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Anda semua, moderatornya. Ya. Terima kasih banyak Romo ya, sungguh luar biasa ya pengajaran Romo malam hari ini ya. Banyak sekali poin-poin yang telah dijabarkan sampai dari poin A sampai poin J kalau nggak salah ya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Romo Tunjung, silakan Bapak Ibu. Jadi dipersilakan, nanti Romo bisa segera menjawab satu persatu. Selamat malam, Romo. Ya, silakan Bu. Romo, begini, Romo kan tadi bilang memandang kesulitan, masalah, dan tantangan sebagai jalan keselamatan. Kebaikan kita kerap kali berhadapan dengan penolakan dan jangan menyerah. Ini seumpamanya Romo ya, kalau ada satu keluarga, dia mengalami problem, dia punya anak itu berhubungan dengan seorang Muslim, Romo. Terus akhirnya dia ingin memutuskan menikah dengan orang Muslim itu dan ingin pindah agama. Ini kan sebuah kesulitan. Apakah ini merupakan suatu tantangan sebagai jalan keselamatan juga untuk si ibu ini atau bagaimana, Romo? Ya, Bu. Mengapa? Dalam hidup sang ibu, ya, menghadapi kenyataan itu, dia sekarang harus belajar untuk mengasihi anaknya yang tidak mendengarkan dia. Ya kan? Yep. Dia harus sabar. Ya. Dia harus tetap mengasihi seperti itu. Ya. Dan juga dia diajak untuk tetap memiliki harapan. Ya, dengan menerima itu, dengan tetap mencintai, jangan-jangan anaknya bisa balik. Nah, saya pernah menghadapi suatu kasus begitu, Bu. Suatu kali ada seorang ibu, anaknya laki-laki mau menikah dengan orang beragama lain. Ya. Wah, itu parah sekali, dia mengutuki anaknya, mengutuki anaknya, cucunya juga dikutuki. Kemudian saya sampaikan, nah, jangan begitu, Bu. Ya, kita harus belajar untuk menerima. Kalau ibu meyakinkan dia nggak bisa, ya sudah. Ya, ibu juga harus belajar menerima. Ya. Akhirnya, ya, diterima oleh ibu itu. Wah, dengan berat hati. Ya. Mereka menikah, ya. Sang anak itu akhirnya kembali kepada gereja Katolik. Ya, pasangannya belum, tetapi sangat toleran. Anak-anaknya boleh menjadi Katolik seperti itu. Ya. Jadi kita harus belajar untuk percaya kepada cinta kasih Allah dan kekuatannya dalam situasi yang nggak mudah kayak begini. Ya. Iya sih, saya juga menasihati mereka begini. Pokoknya berusaha selagi belum tercapai, kita usaha, banyak doa, banyak usaha untuk mendekatkan diri anak itu. Kalau toh enggak juga, mungkin itu jalan buat nanti kamu akan dapat bonus. Artinya mungkin istrinya akan menjadi jadi Katolik, anak ini akan bertobat secara sungguh-sungguh nantinya, atau juga cucu-cucunya akan mendapat
jadi Katolik, saya bilang jadi banyak, hilang satu dapat banyak, saya bilang gitu. Gitu Romo, berarti nggak gitu salah ya Romo ya. Ya, kerap kali Tuhan melalui apa menempuh jalan yang seperti itu. Iya, yang amat berat ya Inilah Pak ya. justru malah iman kita ya perlu kita tunjukkan. Ya, paham Romo. Makasih banyak Romo. Ya, makasih Bu Sin atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain mau bertanya, silakan. Ibu Bapak. Atau mungkin teman-teman yang dari KKS. Romo, apakah keutamaan yang tadi dibahas itu sama dengan karunia adikodrati ya Romo? Bisa juga Bu. Ya, bisa juga. Ya. Keutamaan Kristiani itu kan sangat luas ya Bu ya. Itu nilai-nilai Kristiani yang perlu kita miliki sebenarnya. Ya, kebaikan, keadilan, macam-macam lah semuanya. Ya. Yang jelas bahwa sebagai orang Kristiani kita harus menunjukkan ya nilai-nilai yang sungguh-sungguh dapat menjadi suatu pewartaan bagi orang lain. Ya. Yang selaras dengan Kristus, misalnya ketabahan kita menghadapi penderitaan, kesetiaan dan sebagainya, ya kan? Ketekunan, ya itu. Ya, itu. Kalau seandainya justru problem sekarang ini adalah apa? Orang Kristiani nggak menunjukkan ini itu, rajin ke gereja, ikut kegiatan-kegiatan, tapi sabar enggak, ya. Hidup rukun enggak. Nah, mau memanggul salib, menyangkal diri tidak. Nah, itu susah kemudian seperti itu. Menyerah ya Romo? Ya, kadang-kadang mudah menyerah, kadang-kadang ya kalau menghadapi menyerah juga kadang-kadang malah pergi ke dukun. Ya, kayak gitu kan susah ya kan. Ya, repot ya kan. Karena Abila mengatakan bahwa memuliakan Allah itu ya bukan dengan kata-kata, hidupmu aja sendiri. Kan? Tunjukkan bahwa iman kita kepada Yesus itu mengubah kita gitu. Jadi pribadi yang baik, ya kan? Pribadi yang beriman, pribadi yang kuat, ya. Itu kata-kata itu kan sering kita. Jadi karunia adikodrati itu bukan hanya dipunyai oleh orang-orang kudus yang sudah jadi santo atau santa gitu ya Romo? Iya. Kita awam ini juga bisa menerima karunia adikodrati itu ya Romo? Bisa. Nah, sebenarnya orang-orang kudus itu juga orang-orang biasa, Bu. Orang-orang kudus itu adalah seorang suster yang biasa, ya. Dulu itu malah ada baru tahun sekitar 2000-an itu ada seorang bapak dan ibu itu ya punya anak berapa ya diangkat menjadi beatu oleh Paus Yohanes Paulus kedua. Itu orang biasa. Anak-anaknya sharing mengenai gimana hidup ibunya, hidup bapaknya, mengenai hidup keluarganya. Mereka adalah orang-orang biasa yang bergulat, tapi mereka mencoba dengan bantuan rahmat Allah memiliki keutamaan-keutamaan dalam hidupnya. Misalnya, waktu itu anaknya tuh sharing, bapak saya itu sangat setia untuk berdoa. Bapak saya itu sangat bertanggung jawab terhadap keluarga, walaupun hidupnya nggak gampang, misalnya seperti itu. Ya, terima kasih Romo. Ya Bu. Ini hilang-hilang nih. Ya, mungkin ada lagi yang lain. Silakan.
Biasanya Pak Paulus nih suka nanya nih. Pak Harun mungkin? Apakah masih ada? Di kolom chat ini nggak ada pertanyaannya. Saya ada bertanya kepada Romo. Silakan. Romo, berarti kalau kita mendapat kesulitan atau masalah, berarti kita juga sedang diproses ya Romo ya? Ke arah kekudus. Proses cara memandang kita. Diproses ke arah kekudusan gitu Romo, bisa nggak? Iya. Asal ya pertama adalah cara memandang kita. Kita memandang penderitaan itu sebagai apa? Kalau kita memandang sebagai jalan untuk menjadi pribadi yang semakin baik, ya kita akan menjadi pribadi yang makin baik. Ya, itu. Dan bagi orang Kristiani kan sepertinya kita ya bersyukurlah ya, bahwa dalam arti apa? Penderitaan itu ya juga dialami oleh Tuhan kita gitu loh. Ya kan? Demikian maka kita bisa memaknainya sebagai apa? Saya berjalan bersama dengan Kristus. Ya. Saya melengkapi penderitaan Kristus. Itu istilah-istilah yang dulu sering dipakai. Ya. Dengan kata-kata itu saya mau menunjukkan bahwa apa? Bahwa kita itu tidak menjalaninya sendiri. Gitu loh. Saya mengikuti jejak Kristus. Ya, nah itu juga menunjukkan bahwa penderitaan itu justru membawa saya seharusnya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kudus gitu loh. Karena saya dilatih untuk bertahan, dilatih untuk setia, dilatih untuk tabah, dilatih untuk percaya dalam situasi seperti itu. Yohanes Akhir itu mengatakan ya, bahwa iman itu tampak pada saat kita mengalami penderitaan. Kita boleh aja Bu, pada waktu semuanya lancar, rajin ke gereja, aktif di sana, aktif di situ, ya. Tapi begitu kita mengalami penderitaan, kita ngamuk atau kita balas dendam atau kita membenci orang lain dan sebagainya, nah itu iman kita kelihatan. Tapi Romo, kalau kita pengikut Yesus ya mengalami penderitaan, ada nih orang ya Romo aktivis, hidupnya menurut kita luar biasa gitu ya. Tapi dia menderita terus. Itu apakah itu ada salah dalam hidupnya atau memang itu dia tambah diproses lagi untuk ke arah kekudusan gitu Romo? Karena kan sepertinya ya kalau kita ikut Yesus, Yesus juga tidak membuat, walaupun kita memanggul salib, tapi kan kita juga ada hidup yang nyaman juga gitu mestinya kan Romo, bukan hanya hidup nyaman di surga kan Romo. Gimana tuh Romo? Menurut saya Bu, kalau kita mengatakan bahwa hidupnya susah saja, kita nggak adil sama Tuhan. Ada hidup susah terus. Susah karena kita buat kriteria sendiri. Itu. Ya kan, penilaian kita susah. Ya. Pasti dia menemukan juga mana hal-hal baik dalam hidupnya. Seperti itu. Menurut saya itu yang perlu kita lihat. Karena itu saya melihat sih sebenarnya ya. Karya-karya semua, kalau orang melayani, kita melayani itu untuk apa gitu loh. Ya. Kalau kita melayani supaya hidup kita itu nyaman ya, kita seperti tadi saya katakan, kita itu ya melayani itu kita udah dagang sama Tuhan. Kita melayani tadi tujuan kita pertama-tama adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Santo Ignatius mengatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah memuliakan Tuhan. Ya.
Ya saya dengan berjalan seperti itu ya, dengan menghadapi situasi seperti itu, bertahan itu udah memuliakan Tuhan. Kayak itu. Jadi menurut saya kita nggak fair kalau kita mengatakan orang melayani kemudian hidupnya susah terus. Ya, kita nggak fair. Dan kemudian yang harus kita lihat, kita pikirkan adalah ya tujuan kita melayani itu untuk apa? Iya, terima kasih Romo. Ayo yang lain. Paulus, silakan Paulus. Ya, Romo, menyambung pertanyaan dari Bu Rosita tadi. Ketika seseorang mengalami mungkin ya kalau kita bilang cobaan ya sebenarnya kan Tuhan tidak mencobai umatnya toh. Tapi dia mengalami sesuatu yang kalau secara iman katanya supaya iman ini semakin tumbuh, semakin murni begitu. Bagaimana kita mau membedakan kalau ini Tuhan sedang memproses dia atau mungkin beban itu timbul karena memang kesalahannya dia. Kalau dia selalu berpandangan bahwa ini mau tetap sebagai Tuhan mau memproses dia menjadi lebih murni, kalau itu dikarenakan karena kesalahan dia tidak sadar-sadar dengan kesalahannya, itu akan terjadi terus. Bagaimana jadinya, Romo? Ya, Bu. Ya, untuk itu seperti tadi sudah saya katakan, orang harus berani berefleksi, melihat diri sendiri. Masalah yang dihadapi, penderitaan yang dihadapi itu karena apa? Ya, karenanya semuanya nggak bisa kita katakan salib. Kalau itu merupakan kesalahan kita buat sendiri ya itu dia harus memperbaiki ya kan. Seperti itu. Yang namanya salib adalah kalau kita ya udah hidup baik dan sebagainya kita mengalami mungkin penderitaan, kesulitan dan sebenarnya nggak bisa kita elakkan seperti itu. Tetapi saya juga mengatakan kalau itu kesalahan dia ya Pak ya, misalnya ya. Kemudian dia mengakui dan menerima ini karena kesalahan saya. Ya. Dan membuat dia kemudian menyadari karena kesalahan saya mengalami penderitaan ini dan saya tidak mau melakukan ini. Karena saya telah bersalah, ya dia juga menjadikan penderitaan itu sebagai sarana untuk menjadi lebih baik, ya kan, lebih dekat dengan Tuhan. Nah, gitu. Maka yang paling penting sebenarnya hidup rohani itu adalah refleksi, sadar diri, mawas diri. Itu paling kita nggak bisa. Orang yang nggak bertumbuh dalam rohani itu adalah orang yang paling sering nyalahkan orang lain. Ya. Dia nggak pernah melihat dirinya sendiri. Dia harus sadar mengenai dirinya sendiri. Siapa dia? Oh, saya melakukan kesalahan ini. Saya memperbaiki diri. Ya. Alih-alih kita menilai orang lain, ngejudge orang lain, dan sebagainya, kita perlu melihat diri kita sendiri. Itu paling. Kita akan wise kalau begitu. Kita akan bijaksana. Ya. Tahu mana ini yang saya sebabkan atau tahu apa ini yang memang sesuatu tidak bisa saya elakkan atau sesuatu yang sudah baik saya lakukan dengan motivasi yang baik, dengan niat yang baik, dengan mungkin perencanaan yang baik, tapi kemudian saya menghadapi sesuatu, saya bisa membedakan itu. Ya. Itulah gunanya discernment. Ya. Baik, terima kasih Romo. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa diakhiri sampai di sini. Halo. Ya, Romo. Silakan. Romo. Ya, silakan Pak Indra. Ya, kalau dia sudah menyadari diri sendiri, kesalahan dia sendiri, dia ingin memperbaikinya. Cuma ternyata pas diperbaiki itu belum bisa juga. Jadi dia hidup dalam kayak seperti menyesali masa lalu, tidak bisa mengampuni diri sendiri, apakah itu bisa menghambat
kerja Tuhan untuk di hidupnya dia, gimana Romo? Begini Pak, kalau kita sadar akan diri kita bahwa kita lemah ya, selalu iman Kristiani itu begini. Kita sadar bahwa kita berdosa, kita sadar kita punya kelemahan. Tetapi ya, kita itu adalah walaupun kita berdosa, kita dikasihi oleh Tuhan. Ya, maka ya penderitaan kelemahan, kekurangan kita yang kita sadari itu tidak kemudian memenjara kita. Kita punya harapan karena kasih Allah itu, gitu loh Pak. Ya, jadi mengenal dan mengetahui saya salah, tapi nggak kemudian semuanya menjadi gelap. Kasih Allah itu memungkinkan saya untuk kemudian bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Maka tinggalkanlah yang lama, majulah ke depan. Oke, terima kasih Mo. Ya. Silakan jika ada yang masih mau bertanya. Selamat malam, Romo. Ya, silakan Cindy. Ya, Romo katanya, saya tadi dengar kalau katanya kita harus menjauhi lingkungan yang gak bagus gitu kan, yang sifatnya apa ya, buruk gitu. Nah, tadi saya lihat di PPT-nya yang terakhir, jauhi lingkungan yang negatif katanya. Nah, apakah itu pun juga berarti orang tua kita sendiri atau keluarga kita sendiri gitu? Apa? Enggak kedengaran kah? Saya perjelas ya. Romo tadi PPT Romo mengatakan jauhkan lingkungan yang buruk gitu kan Cindy. Tapi kalau dari keluarga sendiri yang bertindak buruk itu gimana gitu? Benar kan seperti itu Cindy? Betul. Ya. Ada yang di mana kita bisa lepaskan begitu saja, ya, ada yang tidak. Ya. Kalau yang tidak, ya kita perlu menyadari bahwa ada sesuatu yang buruk di dalam keluarga itu. Ya. Itu perlu menyadari seperti itu. Jangan kemudian kita karena keluarga kita ya sudah nyatuin aja seperti itu. Ya. Kesadaran seperti tadi saya katakan lah, kesadaran kita untuk menyadari ini seperti ini, apakah ini buruk atau tidak buruk dan sebagainya, itu perlu kita miliki. Dan di situ kemudian kita bisa ngambil sikap. Saya ambil contoh, ya, seorang frater tinggal di dalam komunitas, ya, teman-temannya nggak benar, ya, banyak yang aneh-aneh, yang hidupnya nggak tertib dan sebagainya, ya. Lantas gimana? Apakah dia kemudian keluar jadi frater? Yang enggak keliru kalau dia keluar dari frater, ya kan? Tetapi bagaimana dia kemudian menyadari dan tetap hidup dengan sebaik mungkin di dalam situasi seperti itu. Itu yang penting. Ya. Jadi kalau ada suatu tempat di mana kita misalnya pekerjaan dan sebagainya, ya kita harus sadar bahwa memang ini kondisinya seperti itu. Tetapi saya nggak ikut-ikutan. Ya. Berarti nggak perlu kita keluar dari lingkungan itu ya, gitu ya? Iya. Kecuali kalau misalnya memang udah usianya dan sebagainya, ya, kemudian kita sudah punya kemampuan, kita kemudian mau hidup sendiri dan sebagainya, ya itu pertimbangan pribadi ya. Tapi kalau misalnya tidak dimungkinkan seperti tadi saya katakan kasus frater itu, ya dia ya harus tetap baik ya. Oke, makasih. Oke, saya mau kasih pengumuman ya Bapak Ibu, ini yang Romo ceritakan ini luar biasa ya, yang dipaparkan Romo itu bukunya Romo baru terbit. Siapa yang berminat daftar KKS jadi agennya, ya nggak Romo? Bener nggak Romo? Belum ditunjuk tapi kita udah menunjukkan diri jadi agen, ya Romo ya, ya. Tapi kita tidak ambil komisi, jangan khawatir Romo.
Ya, Bapak Ibu boleh diwartakan ke siapapun yang mau. Ini baru kulitnya loh yang Romo ceritain. Saya sudah terbengong-bengong. Apalagi bacanya. Kapan-kapan kita undang Romo lagi ya untuk sesi selanjutnya yang lebih ini ya Romo dari satu bab. Ini cuma satu bab kali ya Romo ya. Satu bab. Oh, satu bab aja saya udah terbengong-bengong. Gimana bab selanjutnya? Tapi lebih enak diceritain Romo daripada baca kali ya Romo ya. Tapi jangan juga bukunya mesti beli. Ya. Ya, Bapak Ibu daftar di KKS. Benar, ini agennya ya. Oke. Kalau yang mau beli harganya berapa Romo? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Belum tahu karena masih imprimatur sama Fikjen. Saatnya sudah, tapi tampaknya Fikjen mau baca, jadi agak lama. Oh gitu. Oh, tapi nanti kalau beli ada tanda tangan Romo dong ya Romo? Iya. Atau perlu saya wakilin Romo? Oh perlu Ibu aja, Ibu wakili aja lah. Gitu ya Romo ya. Nah, terima kasih loh Romo ya, luar biasa. Nanti kapan terbitnya kasih tahu saya ya Romo. Ini orang udah banyak yang nanyain saya nih Romo. Ya, Romo ya. Tebel ya Romo? Enggak, tipis. Mana kayak apa sih bukunya Romo? Oh, oke, ya. Tipis. Ya. Ya, oke ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa, ya. Apa? Siapa bicara? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, khususnya pada Romo Tunjung, terima kasih banyak untuk acara malam hari ini, bekal malam hari ini. Kita belajar ya, boleh belajar dari Santo Yohanes Avila. Ya, tadi kita sudah mendengarkan ada 10 poin yang telah Romo jabarkan, sarana untuk pertumbuhan hidup rohani. Sangat bagus sekali ya. Terima kasih, applause buat Romo. Kita tepuk tangan virtual. Luar biasa ya, saya sampai terbengong-bengong juga tadi, bagus sekali ya. Bagus banget. Ini maksudnya moderator minta free nih. Enggak sih. Ada yang mau kirimin. Udah umumin juga free dong. Jelek buntutnya dong ketua. Ini sangat bagus ya buat kita ya untuk perkembangan rohani kita. Bisa mencontoh teladan dari Santo Yohanes Avila. Kira-kira kapan Romo bisa beredar? Sebulan lagi bisa nggak? Ya bisa. Bisa ya, semua ya. Oke, baik. Ya silakan MC. Yang pesan buku nanti serah terimanya di Sentosa. Sponsor itu. Ya. Dapat kulit kepiting dong ya. Yang beli 50 buku dapat 1 ikan. Nah, itu udah promosi tuh Romo. 50 buku 1 ikan. Lalu 100 dapat apa tuh ketua? Ikan teri. Ya Ros. Ikan teri. Ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Mungkin kalau pengumuman ada pengumuman lain selain mengenai buku, Ibu Ketua? Brosita? Ya, seperti biasa terima kasih ya sahabat-sahabat KKS yang sudah setia tiap Rabu malam. Ini Romo Tunjung ini moderator kita di KKS ini ya. Kita minggu depan kumpul lagi ya, seperti biasa jam yang sama. Kita akan membahas tentang penjarahan hati ya oleh Romo Thomas apa Bu Eti? Thomas Yudhya Cahya. Oh ya benar. Ya benar Romo. Ya, itu penjarahan hati itu biasanya ada retretnya. Biasanya itu penyelenggaranya Bu Eti sama Bu Elis. Jadi ini kali kita dengarkan apa sih penjarahan hati ya? Karena tadinya mau retret online, tapi retret online itu sulit. Nanti pada matiin video, pada tidur masing-masing lagi. Jadi kita bahas aja apa sih penjarahan hati gitu ya. Nanti udah offline retret ya. Daftar sama KKS lagi ya. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Romo Tunjung. Mari Bu. Ya, terima kasih semuanya.
khususnya Romo. Selamat malam, Tuhan Bapak berkati Ibu, ya. terima kasih. Selamat malam. Kita doa penutup dong, nanti Romo berkati. Oh iya. Doa penutup oleh Pak Joli ya. Belum doa penutup Pak ini. Joli ada? Ya, itu Joli sudah. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Mu sepanjang hidup kami. Dan teristimewa pada malam hari ini, Engkau kenyangkan rohani kami dengan sabda-sabda-Mu melalui pengajaran hamba-Mu Romo Tunjung. Bapa, kami merupakan manusia-manusia lemah dan berdosa ini. Kiranya Engkau lengkapi ketidaksempurnaan kami ini, agar kami bisa menangkap apa yang telah Engkau sabdakan, Engkau ajarkan kepada kami, agar sungguh hidup kami boleh berbuah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Bapa, kami mau persembahkan segala sesuatu yang telah kami lakukan. Mungkin itu juga merupakan hal-hal yang tidak berkenan bagi-Mu. Semoga Engkau juga mengampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Bimbinglah kami untuk pekerjaan kami di hari-hari selanjutnya. Terima kasih ya Bapa. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kami juga mohon berkat dari-Mu melalui Romo Tunjung. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh-Mu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kasihi diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh. Amin. Selamat. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Teman-teman sekalian semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih semua.